Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol. Kita masuk ke ini podcast Cafe Toleransi, benar ya Pak ya? Iya. Oke. Cafe Toleransi ya. Cafe Toleransi, iya. Oke, ini kita mau sapa dulu nih teman-teman atau Sobat Damai, benar ya Pak? Salamnya ya. Sapaannya Sobat Damai nih teman-teman yang di rumah atau yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan kita di sini. Halo semuanya, dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ke-11 tahun. Semoga terus menjadi garda terdepan dalam menanggulangi aksi terorisme dan juga bebas dari tindak pidana terorisme. Dan di episode spesial kali ini, saya Vandara ini senang sekali karena tentunya kita juga kedatangan narasumber yang sangat spesial juga. Beliau ini sangat paham sekali mengenai BNPT, di dalamnya seperti apa, suka dukanya seperti apa, dan juga beliau ini orangnya humble sekali ya. Jadi mungkin kalau pada ngira ini kayaknya kepala BNPT yang sekarang galak deh. Oh enggak, orangnya humble sekali ya. Nah siapa lagi kalau bukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Boy Rafli Amar. Salam damai, salam Satria damai. Pak. Salam Indonesia Satria. Salam Indonesia Satria. Ya. Sinergi, anti terorisme, radikalisme, intoleransi, dan anarkisme. Oke, nah sebelumnya kita juga menginfokan ke Sobat Damai yang sedang menyaksikan kita. Kalau di setiap episodenya itu kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang super ketat ya. Dan juga tadi pagi kita sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya saya dan juga Pak Boy Rafli di sini hasilnya negatif. Kita masih diberikan kesehatan, tapi tetap juga kita mendoakan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang berjuang ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Boy Rafli apa kabarnya Bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat terus ya Pak ya. Dan saya ini agak-agak grogi nih Pak, karena saya bisa ngobrol langsung sama Pak Boy Rafli di sini. Mohon izin ya Bu ya. Biasanya ngomong nggak langsung. Enggak juga sih Pak. Ini baru pertama nih Pak. Oke Pak Boy Rafli, seperti apa sih? Makannya juga nasi kok. Oh makannya juga nasi. Oke, belum makan orang ya Pak ya. Belum. Pak, perasaannya seperti apa nih Pak? BNPT sudah 11 tahun usianya. Kalau sekolah nih udah SMP, udah remaja. Yang tentunya ini pencapaiannya juga hasil campur tangan Bapak berserta jajaran. Gimana Pak? Ya tentunya 11 tahun ini biasa kalau kita syukuran di hari ulang tahun kita merefleksikan ya. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang luar biasa yang harus kita hadapi. Tapi kita bersyukur perjalanan 11 tahun organisasi sudah mulai bertahap dibimbing oleh para senior kita terdahulu. Akhirnya hari ini BNPT menjadi lembaga setingkat kementerian yang tentunya punya peran yang tidak bisa dipandang remeh menurut saya. Karena dia harus menyelamatkan negara dari berbagai ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nih tugasnya berat sekali nih ya Pak ya. Iya, jadi tantangan ke depan itu adalah transnasional ideologi yang mereka tidak senang dengan ideologi Pancasila. Mereka coba bawa gagasan-gagasan, pemahaman yang mereka kembangkan dengan mengedepankan kekerasan. Ya, kekerasan itulah unsur terorisme. Jadi kalau segala sesuatu dipaksakan dengan kekerasan fisik, non-fisik, intimidasi, apalagi dengan cara-cara yang destruktif, sebagaimana unsur-unsur dari kejahatan terorisme, maka tentu itu adalah sesuatu yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Nah itu berarti tugasnya BNPT ini untuk menjaga ya Pak. Ya, kita harus jaga, jangan sampai transnasional ideologi itu akhirnya bisa meluluh lantakan kita sebagai bangsa Indonesia. Tentu kita tidak mau, karena kita sudah menerima warisan dari leluhur yang telah berjuang lebih berat lagi dari kita. Betul. Merebut kemerdekaan ini dengan segala keterbatasannya, mengorbankan segala jiwa raganya. Kita hari ini kan adalah penikmat pembangunan. Penikmat yang dulu udah berjuang. Jadi kalau darah. Kita bandingkan dengan perjuangan kita dengan para pendahulu, ya mungkin nggak ada segini. Iya, nggak sampai 10% mereka jiwa raga dikorbankan. Nah, oleh karena itu perlu perjuangan ya. Betul. Perjuangan memerlukan tentunya pengorbanan. Pengorbanan memerlukan keikhlasan.
Oke, Pak Boy Rafli ini sudah 1 tahun menjabat sebagai Kepala BNPT. Berarti Bapak ini kepala yang kelima ya, betul ya Pak ya? Iya, kelima. Oke. 1 tahun menjabat sebagai Kepala BNPT. Sama ya sama pandemik ini ya. Udah 1 tahun nih COVID-19 juga yang sudah mengkhawatirkan ke seluruh dunia gitu dan bahkan sampai saat ini. Nah, pandemik ini kan berpengaruh ke segala aspek gitu ya Pak ya, betul ya. Nah, kalau ke BNPT sendiri pengaruhnya seperti apa Pak? Tentu kita harus menjaga ketahanan organisasi, resilient of organization. Karena kalau resilient of organization ini baik, maka kita akan bisa mengkontribusi dan memberikan dukungan terwujudnya yang namanya resilient of nation, ketahanan nasional kita. Maka kalau terjadi pandemi, kemudian menghambat kinerja kita, seperti hari ini kita punya teman-teman yang sedang dirawat ya. Ya, betul. Tapi itu adalah realita, sebuah keniscayaan karena kita tahu pandemi hari ini kan begitu luar biasa, memerlukan kehati-hatian kita, kesiapan kita, ketahanan fisik kita, individu. Fisik dan juga mental Pak. Ya, apalagi setahun ini sudah setahun 3 bulan ya saya hitung. Karena dari Maret 2020 dari Maret. itu kita sudah menghadapi pandemi. Saya bertugas bulan Mei tanggal 5 2020. Pandemi sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Jadi bersama dengan teman-teman kami lihat kita tetap terus beraktivitas, menjaga kinerja kita, tapi kita sambil waspada melihat dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan juga kita melindungi masyarakat. Jangan masyarakat menjadi korban. Betul. Kita bikin kegiatan, kemudian masyarakat menghadapi kendala dan kemudian terpapar. Itu kita tidak inginkan. Yang hari ini harus kita dukung adalah bagaimana kekuatan negara kita yang dipimpin oleh Bapak Presiden berhasil menghadapi lolos ujian dari pandemi COVID-19 ini. Kita berjuang bersama di samping misi kita. Misi kita virusnya lain lagi. Virus radikal intoleran. Nah, jadi ada 2 virus kan? Iya. Hari ini kita berhadapan virus COVID-19, virus radikal intoleran, mau tidak mau tetap harus kita perjuangkan agar tidak ada di muka bumi ini. Nah, untuk menanggulangi virus nih, salah satunya saya dengar-dengar juga BNPT ini suka olahraga bareng. Ya Pak ya, untuk menjaga fisik dan juga mental supaya tetap bahagia. Karena kan katanya kalau kita bahagia itu imun kita naik gitu Pak. Iya. Nah katanya suka olahraga bareng, itu supaya apa nak? Apakah supaya tidak melar selama pandemi atau biar sehat atau gimana Pak? Sebelum pandemi atau katakanlah pandemi masih belum setahap seperti ini, kita rutin melakukan olahraga bersama. Oh bahkan sebelum pandemi pun memang ada olahraga Pak? Ini tempat olahraga bersama kita. Oh di kita sini. Awali biasanya jalan kaki dari Jalan Raya di Sentul, kemudian kita berkeliling di kompleks kita ini cukup besar. Berarti yang nanjak tadi tuh Pak? Iya, ini 11 hektar lebih ya kantor kita dan sangat bagus untuk jogging ya, untuk menjaga kebugaran fisik. Lanjutkan dengan senam di sini. Itu adalah cara-cara kita menjaga kebugaran. Lambat laun pandemi berjalan, kita menyadari karena ada arahan kita untuk physical distancing, kita pecah, berikan kesempatan individu dengan entitas lebih kecil lagi. Dan bahkan kita juga ada fitness center yang kita atur sedemikian rupa agar di pandemi ini tidak menjadi epicentrum penularan ya. Oleh karena itu, di masa pandemi yang kita butuh berjemur agar mendapatkan vitamin D, kita anjurkan kepada teman-teman kita. Minimal kan berjemur itu nggak lama sebenarnya, 5-10 menit lah ya. Tapi kalau golden time dapat kita lakukan itu dan itu bisa mendapatkan efek vitamin D yang luar biasa. Nah, jadi dalam rangka menjaga kebugaran salah satunya kita berolahraga, menikmati fasilitas kita yang kalau pagi ini sejuk, udaranya juga seger ya, yang pasti jauh dari polusi. Kepada teman-teman kita yang lagi isoman, kita siapkan tempat. Oh, bisa di sini juga Pak? Ada. Kita punya mes Pasopati, itu fasilitasnya kita lengkapi. Jadi jangan sampai ada yang tidak terawat.
Tetapi mereka yang ingin rawat isoman di rumah, kita berikan kesempatan. Kita supply vitamin. Yang bergejala berat tentu kita sarankan untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Selama ini benar-benar diperhatiin banget ya Pak ya? Ya, kita harus, karena fokus kita adalah resilience of organization. Ketahanan organisasi nomor 1, karena dengan ketahanan organisasi yang bagus, kita bisa bekerja maksimal. Itu juga yang hari ini kita mulai agak sedikit memilah-milah, pergi keluar kota di masa PPKM darurat. Nah, kita kan harus punya tenggang rasa kepada daerah. Ya. Jangan sampai masyarakat nanti kita hadir, tapi insya Allah di daerah-daerah yang tidak menerapkan PPKM darurat, kita akan berkunjung untuk melakukan aktivitas-aktivitas kontra radikalisme yang sudah terprogram. Berarti mungkin ada beberapa agenda yang ditunda juga gitu nggak sih Pak? Ditunda. Jadi kami menunda perjalanan ke Sulawesi Tengah dikarenakan ada tim yang harus berangkat juga harus isoman, bahkan dirawat di rumah sakit. Dan kemudian juga tentunya kita berikan kesempatan di masa pandemi PPKM darurat ini semuanya untuk konsolidasi, dan kita mau berikan kesempatan teman kita yang akan kita kunjungi untuk bisa lebih siap lagi. Jadi kira-kira begitu. Ya, semoga teman-teman kita semua yang mungkin sekarang lagi isoman atau mungkin lagi terpapar begitu cepat sembuh, cepat semangat, cepat bangkit lagi ya Pak ya. Amin. Jadi teman-teman yang lagi isoman ini boleh kita kasih pesan nih. Mungkin masih dengar kan ya. Ya. Jadi kalau minum vitamin sudah pasti kan. Terus kemudian hatinya harus senang. Tadi kan nyanyi lagu Jangan Menyerah kan ya. Betul. Jadi, harus happy. Harus senang, dan saya menyarankan di tempat isoman itu kan pasti ada jaringan internet ya. Bisa mendengarkan lagu-lagu dari YouTube. Kalau enggak bosan banget Pak. Iya. Jadi lagu-lagu yang membuat hati ini jadi senang dan bahagia. Insya Allah itu senang dan bahagia itu adalah untuk menaikkan obat imun. Ya, untuk menaikkan imun. Betul. Dan kami yakin mereka cepat pulih ya, karena mayoritas di tempat kita ini anak-anak muda semua. Amin. Hampir 400 anak-anak muda semuanya di kita ini. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara teman-teman semua BNPT suka olahraga bareng dan juga sangat diperhatikan sekali kesehatannya di sini ya Pak ya. Kalau bicara mengenai suka duka, kan pasti Pak Boy Rafli ini tahu banget nih. Ada kejadian lucu nggak sih, atau mungkin yang nggak terlupakan, mungkin waktu dinas atau mungkin waktu olahraga bareng di sini, ada nggak sih Pak? Ya suka duka sih banyak ya. Karena kan kita berhubungan dengan individu, entitas ya. Termasuk penyintas ya, korban ya. Korban yang kejahatan terorisme itu kan mereka ada yang nafasnya susah, badannya cacat, kemudian matanya sudah cacat, tangannya cacat. Ya tentu kita, negara Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 wajib rawat dua pihak. Penyintas dan kemudian juga napiter dan mantan napiter. Jadi dua-dua itu harus dilakukan pendampingan, perawatannya. Boleh dibilang pembinaan, agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap mereka ini berjalan baik. Ya, suka duka kami ya ketika kita berhadapan dengan para penyintas lah. Bahkan Bapak Presiden sendiri terenyuh. Pernah berkata kepada saya, Pak Boy, ini beliau-beliau ini dipertemukan dengan mereka-mereka yang dulu jadi pelaku pengeboman. Baik Bapak Presiden, akan saya temukan. Saya sudah lakukan itu. Kita pernah bikin acara di Cipanas, di Cisarua. Kemudian sebagian mereka kita pertemukan ya. Jadi kita lebih banyak dukanya ya, melihat kondisi seperti itu ya. Kalau suka, selama kerja di BNPT yang berkeliling di berbagai Indonesia, ketemu berbagai macam lapisan masyarakat, tetapi entitas ex narapidana terorisme. Wah, jadi saya belum pernah nih. Ada yang mereka tidak mau dipanggil napiter, mereka mau dipanggilnya mitra. Mereka juga punya gengsi kan. Wah Pak, jangan sebut saya sebagai napiter dong, ex napiter, yang lebih keren sedikit lah.
akhirnya kita cari nomenklatur yang bagus, mitra deradikalisasi, mitra BNPT. Jadi dengan segala suka duka mereka ada yang sudah sukses menjadi pengusaha muda, menjadi pengusaha kerajinan ya, menjadi peternak, menjadi petani, menjadi pembuat handmade, pembatik, macam-macam. Jadi mereka sudah kembali normal, kembali kepada kehidupan. Itulah buah pembimbingan dari BNPT, pendampingan kepada mereka. Karena mereka yang tadinya mungkin susah dalam reintegrasi dengan masyarakat, BNPT melakukan pendampingan itu dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang mandiri secara keekonomian, punya percaya diri, punya penghasilan yang baik, punya masa depan untuk membina keluarganya yang baik. Jadi itulah kepuasan kita ketika kita melihat mereka-mereka yang menjadi mitra kita itu kemudian menjadi sukses dan bahkan bisa menjadi pull factor bagi mereka-mereka yang belum bergabung atau mereka-mereka yang masih berkecimpung dalam dunia itu. Jadi mereka kan kelompok insider di antara mereka itu. Jadi kalau mereka yang menggayat itu lebih efektif. Nah itu yang kita juga berupaya meminta keikhlasan mereka untuk mengajak jangan sampai lebih jauh lah harus berhadapan dengan hukum teroris dan kemudian harus menjalani proses hukum. Tapi kalau bisa dibina, karena mayoritas kan anak muda ya. Ini anak muda kita ini kalau kita lagi bonus demografi nih sampai 2045. Kalau anak muda kita makin banyak yang masuk dalam kelompok-kelompok itu, ya kita sebagai bangsa Indonesia termasuk yang rugi. Tentu kita harus cegah jangan sampai anak-anak muda ini ke depan menjadi korban manipulasi propaganda kelompok jaringan teroris yang hari ini begitu masif di dunia maya. Wah, tapi ini tadi saya baru dengar nih cerita dari Pak Boy Rafli ya. Jadi ternyata mitra ini atau yang X ini ternyata malah menjadi sukses gitu ya Pak ya. Tidak malah terpuruk atau gimana dengan mereka sejarahnya. Yang sudah sukses, masih ada yang belum sukses. Itu tantangan kita. Mereka yang belum sukses nanti biasanya ada penyampaian-penyampaian, gagasan mana kita cari solusi. Makanya kita dengan kementerian lembaga bermitra itu. Bahkan kan kita lagi mau membuat kawasan khusus ya, terpadu untuk kita akomodir agar mereka bisa berperan di gitu. Nah kalau mereka sudah berperan, mereka ada kesibukan, mereka ada penghasilan, sehingga lupa tidak lagi ikut kepada hal-hal yang membuat mereka tertarik gabung kepada kelompok-kelompok teroris. Gitu kira-kira, Wanda. Wah, ini mulia sekali ya. Saya juga baru tahu nih ternyata seberhasil teman-teman itu. Kita ini bersama dengan Kementerian Lembaga, TNI Polri mengajak orang yang memiliki pemikiran jahat menjadi orang baik. Tugas kita itu membuat mereka menjadi orang baik, berguna, membuat mereka menjadi produktif dan punya masa depan yang cerah sebagai bangsa Indonesia ya. Oke, nah tadi di awal kita sudah mendengar lagu Salam Indonesia Harmoni yang tadi sempat dinyanyikan juga sama Ona. Nah ini katanya lagunya ciptaan Pak Boy Rafli sendiri. Pak, gimana ceritanya bisa menciptakan lagu, nyiptainnya kapan, pas lagi ngapain? Ya semuanya proses diskusi ya. Diskusi sama ibu? Sama enggak, ya ibu dia nerima hasil aja. Diskusi sama Pak Dodi juga ya. Terus kemudian lirik-lirik yang bagus apa nih untuk membangun kerekatan Indonesia ya. Karena kan keberagaman, heterogenitas itu yang harus outcome-nya dicapai adalah harmonisasi. Betul. Jadi Indonesia Harmoni itu lagu ini lebih kepada menstimulir ya. Membangkitkan semangat. Iya, tadi nadanya juga enak banget. Di tengah keberagaman, agar kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jadi lagu ini kita berharap menjadi faktor pemotivasi bagi kita bangsa yang beragam untuk menjaga. Janganlah kita mengedepankan perbedaan. Kalau mengedepankan perbedaan, semuanya isinya perbedaan. Dalam rumah tangga berdua orang aja kan. Ada gap-gapnya nanti. Iya, dalam sekeluarga kita bapak sama istri beda. Udah beda. Bapak sama anak beda. Betul. Apalagi bangsa Indonesia yang multi
etnik, ras, Ya. agama, jadi tentu perlu perjuangan. Nah itu salah satu terobosan lah. Jangan dibeda-bedain lah. Sifatnya apa ya, kreativitas, inovasi yang memiliki daya faktor yang penggerak, pendorong yang besar lah. Diharapkan begitu. Nanti kan kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, mudah-mudahan dengan pendekatan budaya, itu kan bagian dari pendekatan budaya ya. Betul. Orang yang punya niat-niat agak sedikit ekstrim ya, berpikir, oh iya kita bangsa Indonesia ini haruslah menyatukan perbedaan, menghilangkan segala bentuk rasa ego ya, bahwa saya lebih baik, saya lebih hebat. Tapi bagaimana semuanya menjadi bangsa yang guyup. Bapak Presiden berpesan loh dalam beberapa hari ini kan, solidaritas nasional. Ya. Dalam menghadapi COVID ini, kita memerlukan solidaritas nasional. Seluruh lapisan masyarakat harus bersatu menghadapi musuh yang hari ini disebut COVID-19 itu. Kira-kira gitu. Malah jangan dijauh-jauhin ya Pak ya. Kan ada tuh Pak yang lagi viral tuh Pak. Yang kena malah dijauhin. Pokoknya jadinya kan solidarnya nggak ada gitu, solidaritasnya Pak. Oh iya. Itu jadi, disayangkan sekali sih. Hari ini kan yang hoax ya. Yang kemudian misinformasi disebarluaskan. Iya. Yang menghasut agar tidak ikut vaksin. Itu kan sesuatu yang realita kita hadapi, tapi harus kita berikan edukasi kepada mereka. Mereka harus mendapatkan informasi, edukasi yang baik, diyakinkan ini punya tujuan yang baik. Karena itu tadi, menghadapi bangsa yang beragam ini memang harus mental baja ya. Mental baja. Ya, yang bangsa yang etiknya sedikit mungkin gak ada masalah. Tapi kita ini kan etniknya itu 1.300. Justru itu yang susah. Beragam, berbicara di Pulau Jawa lain. Di Sumatera. Jawa masih Jawa Timur ya, Madura lain, ke NTB lain, udah beda ke lagi. NTT lain, ke Papua lain, ke Aceh lain. Jadi perlu kebijaksanaan nasional. Perlu memahami nilai-nilai kearifan lokal agar tujuan baik ini bisa dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat kita yang beragam tadi. Ya. Itulah ikhtiar dan perjuangan yang harus kita lakukan sama-sama, dan tidak lupa juga doa. Doa itulah yang harus kita terus panjatkan, melibatkan tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh-tokoh agama lain agar tentunya Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada kita agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Amin. Itu tujuan kita. Oke, nah kalau tadi kita sudah banyak mendengarkan perjuangan BNPT untuk terus berada di tahun ke-11 ini, tentunya kita berharap BNPT akan terus memasuki di tahun 12, 13, 14, 20 dan seterusnya. Benar begitu ya Pak Barafli ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah, amin. Oke, BNPT ini kan membahas segala kinerja penyampaian informasi yang berbau dengan terorisme. Seperti apa sih Bapak melihat perkembangan terorisme di Indonesia dengan adanya unsur radikal atau provokasi yang ada gitu Pak? COVID-19, insya Allah, ini saya mengatakan ya, 5 tahun kita bisa atasi. Insya Allah, 5 tahun. Insya Allah ya. Insya Allah itu 5 tahun. Waktu yang terlama ya menurut saya. Tapi virus radikal terorisme ini tidak bisa dipastikan 5 tahun lagi berhenti. Kenapa? Karena ini gerakan masif yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu manusia ini kan memiliki akal dan budi ya. Memiliki sumber daya, memiliki tujuan. Apalagi tujuannya itu sudah kaitan tujuan politik global ya. Jadi kita akan menghadapi tantangan yang tidak pernah berhenti. Karena masyarakat dunia ini kan tidak ada presiden di dunia kan. Siapa yang kuat, dia yang menguasai dunia. Kita jangan sampai menjadi korban bangsa Indonesia.
akibat kekuatan-kekuatan di dunia ini berseteru. Nah, oleh karena itu harus waspada. Jadi kewaspadaan nasional di dalam menghadapi potensi ancaman yang dihadapi bangsa kita yang dinamikanya terus berkembang. Bom Bali tahun 2002, ketika terjadi sebuah peristiwa perang di Timur Tengah, waktu itu, mohon maaf, saya sudah mengatakan juga, radikalisasi tidak akan pernah berhenti. Karena ini kaitan masalah geopolitik global ya. Dan terjadi peristiwa-peristiwa radikalisasi yang dengan berbagai alasan. Ya. Dengan berbagai alasan dan kepentingan. Kita bangsa yang sedang berkembang, bangsa yang menuju akan menjadi bangsa yang maju, tentu ibarat gadis itu gadis cantik yang diperebutkan orang. Kita perlu waspada. Jadi waspadanya lebih banyak kepentingan orang nantinya yang akan numpang hidup di kita. Itu yang harus kita waspada. Agar apa? Agar jangan sampai bangsa kita punah, bangsa kita tersingkir. Dimasukkanlah segala macam-macam. Ya. Virus radikal intoleran, narkoba, dan sebagainya. Jadi kita harus waspada. Harus waspada terus ya. Oke, Sobat Damai waspada terus. Bangsa Indonesia harus terus ikhtiar, waspada, tingkatkan kewaspadaan dini ya. Untuk menghasilkan daya cegah tangkal. Ya. Oke, nah bulan Juni kemarin Bapak sempat ke Papua, benar ya Pak ya? Oh iya. Nah, seperti apa nih Bapak melihat kondisi langsung di sana, bertemu dengan masyarakat Papua di sana yang isunya ini masih cukup jadi pembahasan seperti kelompok kriminal bersenjata atau KKB gitu Pak di Papua? Ya, ini menyusul penetapan kriminal bersenjata menjadi kelompok teroris ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu BNPT selaku pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat strategik di dalam membangun kekuatan negara menghadapi apa yang terjadi di sana. Harus dipahami penetapan sebagai kelompok teroris berarti memberlakukan undang-undang terorisme yang ada di Indonesia. Dan dari sisi peraturan internasional termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir itu, mohon maaf kalau saya keliru, 1363 atau apa itu, yang menetapkan memberikan tugas kepada setiap negara untuk menentukan entitas individu terorisme domestik. Jadi secara hukum internasional kita sudah mendapatkan dukungan. Dalam negeri kita punya undang-undang terorisme nomor 5 tahun 2018. Kalau diterapkan, berarti memberikan kewenangan yang lebih kepada negara untuk mengatasi proses radikalisasi di Papua, khususnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ideologinya sudah pasti dia anti Pancasila, karena dia ingin merdeka. Jadi kriminal bersenjata itu adalah pada intinya mereka memperjuangkan kemerdekaan Papua. Aslinya mereka itu adalah OPM, TPM OPM. Nah, oleh karena itu, kepada masyarakat Papua yang sudah pro kepada NKRI harus kita perjuangkan untuk tetap membangun kesetiaan kepada NKRI dan kemudian kita bisa menghadapi dengan pendekatan lunak dan pendekatan keras terhadap kelompok-kelompok bersenjata karena kelompok bersenjata melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat dan kemudian fakta telah mengakibatkan korban lebih dari 50 masyarakat sipil meninggal dunia ditembak, dianiaya. Nah, oleh karena itu negara harus memiliki kekuatan yang lebih menghadapi mereka. Nah, kekuatan yang lebih itu adalah undang-undang terorisme. Karena undang-undang terorisme itu bukan hanya pendekatan keras saja, dia juga pendekatan lunak. Pendekatan lunaknya adalah melakukan kontraradikalisasi, kemudian mengajak elemen masyarakat yang sudah cinta NKRI untuk terus mengumandangkan bahwa Papua adalah bagian integrasi dari Republik Indonesia secara sah, secara hukum internasional, berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB ya, yang
dilanjutkan pasca dilakukannya jajak pendapat pada tahun 1969. Jadi ini adalah sejarah yang tidak bisa seenaknya dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita harus meyakini bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Dan tentunya kita harus bergerak bersama. Jangan sampai pihak-pihak tertentu melakukan propaganda, provokasi, bahkan ada yang dari luar negeri, kemudian mereka melakukan penyesatan informasi ya, terhadap komunitas internasional maupun di dalam negeri, seolah-olah mereka pada posisi yang benar. Kita sebagai perwakilan negara harus mengatakan bahwa kita yang benar. Keputusan yang telah diambil Republik Indonesia dengan mengintegrasikan Papua ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah bagian dari kelanjutan hukum internasional yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, BNPT mengajak semua pihak. Pendekatan lunak, pendekatan keras. Pendekatan keras kita sudah punya satuan tugas. Saat ini nama satuan tugasnya Nemangkawi, terdiri dari TNI dan Polri. Juga melakukan pendekatan lunak dan pendekatan keras. Karena pada prinsipnya upaya-upaya itu adalah untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai. Menjauhkan dari segala kekerasan. Kekerasan yang bahkan kekerasan itu bisa menimbulkan korban jiwa. Kita harus berjuang, negara harus berjuang, tidak ada boleh lagi korban-korban kekerasan meninggal dunia karena perilaku dari kelompok bersenjata yang ilegal. Sudah pasti mereka adalah kelompok ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Orang-orang sipil bersenjata, negara kita melarang orang-orang sipil bersenjata kecuali untuk kebutuhan olahraga ya. Ya, dalam organisasi perbakin. Betul. Nah, salah satu program BNPT tentunya ada deradikalisasi, betul ya Pak? Iya. Nah, seperti apa pencapaiannya hingga saat ini? Apakah sudah banyak yang kembali ke NKRI untuk para narapidana teroris yang mengikuti program tersebut? Deradikalisasi diberikan kepada, program ini diberikan kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, narapidana, dan ex-narapidana. Jadi mereka-mereka itu yang menjadi target kita. Selama ini yang telah ikut dalam program deradikalisasi, khususnya saat ini yang masih berlangsung ya, dalam catatan data yang saya ingat itu di kisaran di dalam lapas ya, di dalam lapas itu sekitar hampir 500-an, 550. Kalau yang di luar lapas itu sudah sekitar 1.500-an ya. Artinya ada mereka yang sudah mandiri, ada mereka yang tergabung dalam yayasan yang kita bentuk. Ya. Ada 23 yayasan di seluruh Indonesia yang menaungi aktivitas mereka. Mungkin jadi, ini salah satu kegiatan ya Pak ya? Iya. Oh ini kegiatan-kegiatan dalam konteks konseling ya. Ini dengan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di dalam lapas. Ini termasuk program-program yang dijalankan, wawasan moderasi beragama, kemudian wawasan kebangsaan, pada aspek psikologi, itu ada semacam pertemuan dengan tim ahli. Karena kita bekerja sama dengan beberapa ahli untuk hadir di lapas-lapas. Jadi kita tidak melakukan itu sendiri, mereka masing-masing punya ahli agama, punya ahli hukum, punya ahli psikologi. Jadi mereka berinteraksi pada periode-periode waktu yang telah ditetapkan, dan disitulah kita berharap akan melakukan rekondisi pemikiran-pemikiran yang selama ini mungkin menganggap negara ini tidak benar, ya, orang lain yang tidak seiman dengan dia adalah musuh, aparat negara dianggap sebagai musuh. Ini perlu proses, tidak bisa membalikan telapak tangan. Biasanya berapa lama Pak? Relatif. Ada mereka yang kemudian selama di dalam lapas baru berjalan 3-4 tahun, tahu-tahu ikrar kembali kepada NKRI. Ada yang sudah menjalani hukuman 20 tahun, nggak berubah-berubah ada. Oh. Nah tapi
itu adalah ininya yang bersangkutan ya, hak yang bersangkutan. Karena ideologi kan, yang mungkin dia masih bertahan dengan ideologi itu. Tetapi yang harus kita jaga, jangan sampai dia melakukan radikalisasi lagi. Jangan sampai dia melakukan aksi-aksi kekerasan lagi. Ya. Kalau dia bertahan dengan ideologinya, itu adalah pilihan. Tetapi kalau dia sudah berada di ruang publik, dia harus patuh kepada hukum publik. Maka dia harus menghargai orang lain. Dia harus bertoleransi. Dia tidak boleh menghasut orang. Dia tidak boleh mengajarkan orang untuk melakukan kekerasan. Menyerang orang, bikin bom, dan sebagainya. Jadi silakan kalau mau tetap ada pendirian, berbaur di masyarakat dengan baik, tanpa merugikan masyarakat. Itu kita monitoring terus. Jadi jangan sampai mereka diam-diam tahu-tahu. Jangan sampai melakukan kegiatan jadi itu lagi. Jadi itu ada proses monitoringnya. Ya. Mereka-mereka yang sudah bebas keluar itu terpantau dan kemudian ya satu-satu kita intip ya. Istilahnya dalam tanda petik itu apakah melakukan aksi-aksi yang meresahkan atau tidak. Kalau mereka-mereka yang nggak mau berubah itu, jadi itu istilahnya dengan pendekatan-pendekatan persuasi, kita tetap buka ruang komunikasi kepada mereka dan sambil membangun kepercayaan, membangun trust. Karena dulu dia mungkin nggak percaya sama kita, ya. Tapi lambat laun kita berharap mereka akan percaya dan tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan masyarakat luas. Kalau itu tercapai saja, kita sudah syukur alhamdulillah. Tidak melakukan aksi kekerasan ya. Karena undang-undang terorisme kan ada unsur kekerasan tadi itu ya. Jadi memupus mereka agar tidak terjebak melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan. Kita harus pendekatan hatinya, pendekatan secara kultur, yang istilahnya itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ada yang mengatakan, wah program deradikalisasi gagal katanya. Ya sah-sah saja sih ya orang berpendapat seperti itu. Tetapi sekali lagi ini kita berurusan dengan karakter, watak manusia yang tidak bisa kita paksakan untuk berubah hari itu. Ya. Di depan kita dia bisa berubah, iya. Di belakang kita beda lagi penampilannya. Nah, ini perlu pendekatan humanis ya, persuasi agar mereka juga nyaman berhadapan sama kita, sehingga setidak-tidaknya mereka tidak ada lagi niat untuk menyakiti orang lain. Betul. Kita udah bersyukur kalau itu terjadi. Tuh. Nah kalau ini pas lagi ngapain nih Pak? Pas ini baru masuk atau? Napiter yang berikrar bahwa dia kembali setia kepada NKRI. Oh ini begitu pikirannya udah kembali lagi? Ya, melalui proses program deradikalisasi yang sudah berjalan. Terus mereka menyatakan, karena kalau mereka seperti ini ada bonus. Bonus? Iya. Apa bonusnya Pak? Bisa kaitan masalah penempatan, yang tadinya di tempat super maximum security, menjadi medium maximum security. Jadi dia beda lagi tuh ketentuan-ketentuan dalam lapasnya. Ya. Dan bahkan yang mereka sudah dinilai berkelakuan baik, kalau mengajukan pindah mendekati kampung halamannya, boleh. Itu dipertimbangkan. Misalkan mereka kampungnya ada di Maluku, minta melanjutkan hukuman di Ambon, itu akan jadi pertimbangan. Jadi ini poin-poin yang positif yang mereka akan mendapatkan manfaatnya. Jadi itulah perjuangan kita, yang ini bukan simbolik tetapi kita harapkan dari hati yang setulus-tulusnya dari mereka ya, yang benar-benar mereka lakukan dengan kesadaran, bukan bersandiwara. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast episode spesial kali ini, boleh dong Pak kita tahu harapan Bapak di hari spesial hari ulang tahun BNPT yang ke-11 tahun ini. Silakan Pak. Ya, harapan saya sebagai kepala, kan tentunya kepala tidak mungkin bekerja sendiri ya. Semuanya kita ini adalah pendekatan sistem, seluruh personil di BNPT ini
peranannya sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting, kemudian yang lain penting. Jadi semua memiliki posisi sama penting. Oleh karena itu dengan kondisi ini kita harus menyatukan langkah kita, bersatu padu, jangan menyerah dengan kondisi pandemi yang kita hadapi. Jadikan itu adalah sebuah tantangan kita untuk berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini, dan kemudian selalu menyempurnakan niat baik kita. Insya Allah dengan niat baik kita, dengan pekerjaan yang tulus kita, ini akan menjadi sebuah catatan baik, amal baik bagi setiap individu yang berkontribusi di BNPT. Karena tentunya kita hidup ini kan cuma mengumpulkan amal baik. Tidak ada orang mau mati itu mengumpulkan amal jahat. Enggak mau sih saya, Pak. Dan pasti cita-citanya mau masuk surga kan? Iya Pak, amin. Nah, kalau masuk surga apa yang harus dibawa? Amal. Amal baik kan? Amal baik. Di BNPT kesempatan. Oke, saya ngelamar BNPT habis ini. Mengumpulkan amal baik, berbuat baik, mengajak orang menjadi baik. Itulah amal baik kita. Jadi mari kita sama-sama di internal untuk meluruskan, menyempurnakan niat baik kita untuk bangsa dan negara kita. Harapan kepada masyarakat luas, tentunya kita perlu menyatukan kekuatan bangsa kita menghadapi musuh yang terkadang bahaya ini juga yang tidak terlihat, ternyata mereka ada di samping kanan kiri kita, seperti virus corona juga ya, berterbangan di hari ini. Tapi mudah-mudahan di sini ada kipas angin kan, jadi jauh Pak. Pada terbang, jadi kita menyatukan kekuatan dalam masyarakat, karena terorisme adalah musuh masyarakat. Betul. Musuh semua, tidak mengenal status sosial. Ya. Siapa saja bisa menjadi korban terorisme, siapa saja bisa menjadi pelaku terorisme. Ya. Tanpa sadar, tak tahu dia sudah masuk dalam kelompok itu. Maka kita perlu membangun kewaspadaan bersama masyarakat kita. Kira-kira itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ke-11 tahun. Semoga terus menjadi garda terdepan, berdiri tegak dan kokoh seperti angka 11 yang menunjukkan satu kekuatan yang sama untuk saling bersinergi memerangi dan mencegah ancaman terorisme di Indonesia. Bergerak bersama untuk Indonesia Harmoni, ayo bergerak bersama BNPT Republik Indonesia. Oh ya, terakhir Pak, sebelum kita menyudahi podcast Cafe ini hari ini, mungkin Bapak ingin ada yang disampaikan untuk sosial medianya BNPT apa aja Pak? Ya, untuk seluruh warganet, masyarakat, jangan lupa tentunya untuk like, komen, dan subscribe podcast kami kali ini di YouTube channelnya Humas BNPT. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, untuk mendownload aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda, dan juga kunjungi websitenya www.tv.bnpt.go.id. Saya Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengucapkan terima kasih. Salam damai, salam Indonesia Satria. Baik, terima kasih banyak Bapak Boy Rafli Amar sudah bergabung bersama kita di podcast Cafe Toleransi, dan saya persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak Bapak.